Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalsa Putri. NPM saya 2412011535. Jadi saya akan menjelaskan mengenai sejarah HAM di dunia dan di Indonesia untuk menyelesaikan tugas konstitusi dan HAM yang diampu oleh Ibu Marta Rianda dan Ibu Siti Khoiria. Lalu yang pertama kita masuk ke pengertian HAM terlebih dahulu. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Hak ini itu juga bersifat universal, jadi nggak bisa dibagi, dicabut, dan tidak dapat dibagi karena bersumbernya itu dari nilai kemanusiaan itu sendiri. Lalu HAM itu mencakup berbagai hak seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak pendidikan, hak memperoleh keadilan, hak beragama, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Lalu kita masuk ke sejarah HAM di dunia. Yang pertama itu pada periode awal. Jadi HAM itu sebagai nilai moral, dan konsep dasar HAM itu sebenarnya itu udah dikenal dari zaman kuno. Di Hammurabi Babilonia itu udah ada gagasan perlindungan hukum meskipun masih terbatas. Kemudian di Yunani kuno, pemikiran filsuf seperti Aristoteles dan Socrates tuh mulai menyinggung hak dan martabat manusia. Lalu dalam agama besar dunia seperti Islam, Kristen, dan Hindu itu tercantum ajaran tentang kesetaraan dan larangan penindasan. Lalu pada abad pertengahan, pembatasan kekuasaan raja itu pada tahun 1215 lahirlah Magna Carta di Inggris. Nah, dokumen ini itu membatasi kekuasaan raja dan memberi hak dasar bagi rakyat. Dokumen ini tuh sering dianggap sebagai tonggak awal HAM dalam bentuk hukum tertulis. Lalu pada abad pencerahan pada tahun 1700-an, di Eropa tuh mulai muncul pemikiran baru dari John Locke, Rousseau, dan Montesquieu. Mereka itu menekankan bahwa manusia itu memiliki hak alami sejak lahir, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki properti. Lalu dua revolusi besar yang memperkuat ide ini itu adalah revolusi Amerika pada tahun 1776, yaitu Declaration of Independence. Lalu revolusi Prancis pada tahun 1789, yaitu Declaration of the Right of Man and of the Citizen. Kedua dokumen tersebut itu menegaskan bahwa semua manusia itu dilahirkan merdeka dan setara. Lalu pada abad ke-20, pembentukan standar HAM modern setelah Perang Dunia Kedua itu menyadari perlunya perlindungan HAM secara global akibat tragedi besar seperti Holocaust. Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights. Deklarasi ini tuh berisi 30 pasal tentang hak fundamental manusia seperti kebebasan berpendapat, hak hidup, lalu hak pendidikan, larangan perbudakan, dan larangan penyiksaan. UDHR inilah yang kemudian menjadi landasan berbagai perjanjian HAM di dunia seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu kita masuk ke sejarah HAM di Indonesia. Yang pertama pada masa kolonial, perjuangan HAM, konsep HAM di Indonesia itu berkembang melalui perjuangan melawan penjajah. Tokoh-tokoh penggeraknya itu seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Kartini mulai memperjuangkan hak dasar mereka, kebebasan pendidikan, dan keadilan. Proklamasi 1945 sebagai hak dasar bangsa. Lalu pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Di sini HAM muncul dalam beberapa, yaitu yang pertama itu di pembukaan UUD 1945, khususnya itu pada kalimat yang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Lalu pada pasal ke-27 sampai 34 UUD 1945 yang memuat hak-hak warga negara. Lalu pada periode Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa-masa ini, pembangunan nasional tuh sering diprioritaskan dibandingkan perlindungan HAM. Karena beberapa peristiwa seperti pembatasan kebebasan berpendapat menimbulkan banyak kritik internasional dan domestik.
Lalu pada reformasi 1998, lahirlah era baru HAM. Nah, tahun 1998 itu menjadi titik balik penting setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Nah, Indonesia itu melakukan banyak perubahan. Yang pertama itu seperti amandemen UUD 1945 pada 1999 sampai 2002 yang memasukkan bab khusus tentang HAM yaitu pasal 28A sampai pasal 28J. Lalu yang kedua itu dibentuknya Komnas HAM sebagai lembaga independen. Yang ketiga, disahkannya UU nomor 32 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, Indonesia ikut meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional, misalnya seperti ICCPR dan ICISCR pada 2005. Dengan berbagai perubahan ini, Indonesia itu masuk dalam era baru perlindungan HAM secara hukum dan internasional. Jadi sejarah HAM itu adalah perjalanan panjang dari nilai moral kebangsaan melawan penindasan hingga menjadi hukum yang melindungi seluruh umat manusia di Indonesia. Perkembangan HAM itu sangat dipengaruhi perjuangan dan kemerdekaan dan perubahan besar pada masa reformasi. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.